Halo, selamat pagi kepada seluruh Bapak Ibu guru setanah air. Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Matalius Lase, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Semarang, NIM 2398013651. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pada pelaksanaan pendidikan profesi guru tahun 2023. Selamat menyaksikan. Yahoo. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Jadi pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa, dan sebelum kita mulai dulu, biarlah ketua kelas memimpin kita dalam doa. Jadi silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan pada hari ini, dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan aktivitas belajar mengajar kami. Lindungilah kami, kasih kami kekuatan supaya kami bisa melakukannya dengan baik. Tuhan, hanya ini doa sang setiap ini kami landaskan melalui anak Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa, dan harus kita yakini bahwa sebelum kita memulai segala pekerjaan kita di rumah, di lingkungan kita tinggal, dan di sekolah, harus kita awali dengan doa, sehingga apapun pekerjaan kita pada hari itu juga semuanya bisa berjalan dengan baik. Termasuklah kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan diawali dengan doa. Jadi biarlah Bapak cek dulu kehadiran anak kami. Silakan unjuk tangan siapa yang saya sebut namanya. Amelsi Ananta Lase, Ardi Saputra Lase, Dasimani Lase, Diana Farida Gule, Iberman Jaya Lase, Friderikus, hadir Pak. Jessica, Hadir Pak. Juwita, Hadir Pak. Listeven, hadir Pak. Murni Kristiani Lase, Hadir Pak. Nilin, Hadir Pak. Patricia, Tiara, Hadir Pak. Vandris Mei, Ayo Pak. Yulvinus. Ayo Pak. Oke, berarti hadir semua ya? Jadi anak-anak kami, silakan anak kami pertahankan tingkat kehadirannya seperti ini. Karena presentasi dari kehadiran anak kami juga merupakan penentuan apakah selayaknya anak-anak kami itu mendapatkan nilai yang bagus atau tidak. Karena memang tuntutan itu yang sekarang wajib anak-anak kami itu hadir di sekolah. Kalau juga nggak kita hadir hari itu juga dengan alasan apa ini itu, pastinya kan kita yang rugi. Mata pelajaran yang diajarkan hari itu juga kan kita rugi. Jadi pertahankan dulu presentasi daripada kehadiran anak-anak kami. Dihindari dulu dari hal-hal yang tidak karuan itulah. Ya. Jadi itu yang saya awali untuk saya sampaikan kepada anak kami, dan kegiatan pembelajaran kita mulai, dan silakan dicek sekali lagi di sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah kedapatan silahkan dibuang pada tempatnya. Itu di belakang kita kelas dibuang sampah itu dulu. biar nyaman kita belajarnya hari ini.
tempatnya. Oke, silakan satu kelas buang, taruh di tempatnya ya. Ya, silakan dulu kembali. Nah baik, kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan sebelum kita mulai dulu, Bapak mau bertanya, sudah kan anak kami serahkan dari rumah tadi? Sudah, Pak. Bagus. Kenapa kita harus serahkan? Supaya kita bisa mendapatkan, supaya kita bisa berenergi dalam bekerja. Iya, supaya kita berkekuatan, supaya kita berenergi dalam melaksanakan kegiatan kita, aktivitas tubuh kita bisa lebih semangat kalau sudah makan. Berarti kalau ada anak kami yang tidak semangat hari ini, nah itu tandanya belum makan. Nah, itu tuntutannya juga wajib kita makan. Namanya mereka tanda silosi, batilah mau. Karena nggak ada kekuatan, nggak ada kekuatan dari tubuhnya begitu. Ya. Lalu kalau Bapak tanya lagi, apa yang membedakan orang yang sudah makan dan yang belum makan? Kalau orang yang sudah makan itu dia berenergi, dia kuat. Tapi kalau orang yang belum sarapan itu dia lemas, dia lemah. Ya, loyo kan orangnya. Gimana ya kalau gaya jalan orang sudah makan itu gerak begini ya, tiga-tiga orangnya kan. Tapi kalau orang belum makan, belum sarapan dari rumah, jalannya iya loh. Coba kalau nggak percaya, coba jangan makan dulu. Jangan makan ya saat berangkat ke sekolah. Nah, pasti sampai di tengah jalan, apalagi yang anak-anak di jarak rumahnya jauh dari sekolah. Nah, pasti sampai di pertengahan jalan, nah sudah loyo, capek. Coba kalau sudah makan, kuat. Sehari itu juga apapun tantangan dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah, gas terus. Nah, itu yang membedakan orang yang sudah makan dan yang belum makan. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu dengan materi baru kita adalah sistem pencernaan. Kalian sudah pernah mendengar istilah sistem pencernaan kan? Sudah. Nah baik, jadi sebelum kita lanjutkan dulu, perlulah anak kami ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh secara terperinci. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kemungkinan yang terjadi apabila kekurangan, kelebihan asupan salah satu zat makanan dengan benar. Apa juga dampaknya dalam kehidupan kita bila zat makanan yang terkandung dalam tubuh kita itu berlebihan atau juga kekurangan. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi alat pencernaan makanan manusia dengan rinci. Bagaimana atau apa saja alat-alat pencernaan kita manusia ini? Salah satu alat pencernaan yang kalian tahu adalah mulut. Ya. Yang alat pencernaan, kalau alat pencernaan awal kan mulut. Ya, awal dan akhir saja Bapak tanya dulu ya. Kalau alat pencernaan yang akhir apa? Itu kesimpulan itu. Nah, kesimpulan dari alat pencernaan. Ya. Maka dari tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini, silakanlah anak-anak kami simak video berikut. Ada video menarik yang perlu saya sampaikan, yang perlu disimak oleh anak-anak kami dengan lanjutan dan berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Meter yang menghubungkan antara rongga mulut. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan.
sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Selanjutnya, usus kosong atau besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal Iya. Dari video itu kan yang terakhir katanya berarti sia-sia saja ya saya makan. Yang ujung-ujungnya saya capek-capek, begitu capek cari makan, tetapi ujung-ujungnya juga terbuang. Kan begitu. Tadi katanya kan yang terakhir. Iya. Nah, juga ada penjelasannya, tapi setidaknya sari-sari makanan yang terkandung daripada protein dari makanan yang sudah kita dapat bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh kita dan menjadi satu energi, menjadi sebuah kekuatan sehingga kita bisa beraktivitas. Itulah dari video yang sudah kami simak. Saja saya lemparkan dulu pertanyaan untuk anak-anak kamu. Ya. Kalau benar sudah disimak video, benar saja sudah disimak ya. Mudah-mudahan tidak hanya matanya yang tertuju di video, tetapi pikirannya mulai melayang. Nah, jadi saya mau tanya dulu, kalau dari video yang sudah anak-anak simak, apa saja zat makanan yang terkandung di dalam makanan nasi, sayur, dan telur? Ada yang bisa? Saya tahu. Oke, silakan. Berdiri dulu. Ya, jadi menurut saya zat-zat yang terkandung dalam nasi, sayur dan telur beserta lauk lainnya seperti ikan juga. Jadi yang terkandung dalam nasi itu merupakan karbohidrat yang berfungsi untuk memberikan energi pada tubuh. Kemudian yang terkandung dalam ikan yaitu protein yang berfungsi untuk zat pembentukan tubuh serta hormon dan juga enzim dalam tubuh. Kemudian yang terkandung dalam sayuran yaitu karbohidrat dan vitamin. Dan yang terakhir yang terkandung dalam telur itu ada vitamin dan juga protein. Bagus, berikan tepuk tangan. Ya, dia luar biasa ya membacakan pendapatnya. Nanti dia tadi sudah benar menyimak video yang sudah ditampilkan bahwa dari ketiga jenis makanan itu baik nasi, sayur, dan telur yang jelas mengandung yang namanya protein yang tinggi, ya, sehingga badan kita ini bisa bergerak dan lebih kuat. Anda tadi katanya sudah makan dari rumah. Anda sudah makan lauk tadi? Sudah makan sayur? Sudah. Kenapa kita harus makan sayur? Kenapa kita tidak makan hanya nasi saja? Ya, silakan dulu. Karena nasi atau beras hanya memiliki sedikit kandungan, natrium bahkan beras tidak memiliki vitamin C sama sekali. Kondisi ini bisa berdampak pada kurangnya asupan nutrisi dan vitamin pada tubuh. Ya, betul sekali.
Bu ya, kalau kita hanya makan nasi saja, tentunya kan tubuh kita ini membutuhkan banyak energi. Karena kita banyak beraktivitas, kita banyak bergerak. Contoh lagi ini yang lebih dekatnya ya. Kalau anak kami itu, mana lebih banyak makannya? Banyak makan saat duduk atau banyak makan sesudah kerja? Sesudah kerja kan kita maunya makan terus. Kenapa? Karena memang energi di dalam tubuh kita itu sudah habis ya, sudah berkurang. Nah jadi begitu. Kalau kita juga hanya makan nasi saja, tentunya energi yang diharapkan oleh tubuh kita ini masih kurang. Makanya kita harus makan lauk pauk yang tempat sehat, tempat sempurna. Baik. Jadi pada pembelajaran kita tentang sistem pencernaan, Bu, di sini sudah Bapak sediakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan kami selesaikan, yang akan dipecahkan beberapa masalah terkait dari sistem pencernaan yang kita bahas hari ini. Maka di sini di kelas 11 ini ada kelompok yang sudah belum kita bentuk, dan silakan duduk di kelasnya atau di kelompoknya masing-masing, kelompok 1 sampai kelompok 4. Silakan. Oke, sudah. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1. Jadi silakan diperhatikan LKPD yang sudah Bapak bagikan ke anak-anak semua ke masing-masing kelompok. Di situ sudah ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Di situ sudah ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya, dan baik dari permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran sistem pencernaan di situ juga sudah ada. Silakan diperhatikan. Kalau ada yang masih kurang paham dengan LKPD-nya boleh ditanyakan. Ya, boleh ditanyakan. Kelompok 1 mana? Oke, ada 4 orang ya kelompok 1. Oke, di sini kan ada, jadi judul materi yang kita pelajari ada tentang sistem pencernaan. Rumusan masalah yang akan dibahas dengan sistem pencernaan adalah zat makanan yang diperlukan. Ya kan? Nah, zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh di sini terbuka dari semua permasalahan dari zat makanan apa saja yang dibutuhkan. Ya. Nanti carilah di sini sudah ada lampiran bahan ajar yang sudah Bapak sediakan. Di sini tarik semua permasalahannya. Ya, ini untuk kelompok 1. Jelaskan ya. Nanti setelah semua permasalahan setiap kelompok biar LKPD yang sudah Bapak sediakan, anak-anak kami itu silakan dipresentasikan di depan. Dipresentasikan apa masalah yang sudah ditemukan dan sudah dibicarakan. Kelompok 2. Oke, untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4, judul materi kita ini adalah tentang sistem pencernaan. Dan rumusan masalah apa yang kelompok 4 selesaikan tentang sistem pencernaan, yaitu kelainan pada sistem pencernaan. Tentang kelainan. Silakan. Kalau ada pertanyaan sekelompok yang masih kurang paham, boleh ditanya. Jangan langsung.
Oke, kelompok satu finish. Oke, finish. Oke, jadi untuk kelompok satu pokoknya juga pengerjaan LKPD sudah selesai dan silakan kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Untuk kelompok yang lain juga, marilah kita simak, marilah kita memahami apa yang sudah kelompok satu presentasikan. Barangkali nanti kalau misalnya ada yang belum dipahami yang sudah dipresentasikan oleh kelompok satu, silakan ajukan pertanyaan, berikan tanggapan, jangan segan. Ya. Jadi waktu dari sekarang disilakan untuk kelompok satu mempresentasikan hasil diskusinya. Disilakan dong, maju ke depan. Dan sebelumnya perkenalkan diri kami di depan ini. Saya bernama Jessica Christina Lase. Kenalkan saya Jessica Lase. Nama saya Yus Lase. Dan sebelumnya kami menyapa kita semua dalam bahasa daerah Nias kita, Yahoo. Pertama-tama yang terhormat Bapak Pengasih Mata Pelajaran dan terlebih-lebih kepada teman-teman kami yang telah hadir pada hari ini yang sangat kami sayangi dan sangat kami cintai. Oke, baik langsung saja. Sebagai materi kami yaitu zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Langsung saja penjelasan pertama dijelaskan oleh teman kami. Baik teman-teman semua, protein adalah zat makanan yang diperlukan oleh tubuh yang mengandung unsur karbon. Protein ini berfungsi sebagai sumber energi, sebagai zat pengembangan dalam tubuh, berperan dalam terjadi pemeliharaan dalam tubuh. Protein juga terdapat. Baik, saya akan melanjutkan menggunakan lemak adalah lipid atau struktur asam lemak dibedakan menjadi dua. Yang pertama lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Yang pertama lemak jenuh terdapat pada daging, keju dan mentega. Dua lemak tak jenuh terdapat pada kedelai, minyak dan ikan. Itu sedikit vitamin sangat penting bagi tubuh untuk kesehatan mata dan tulang. Banyak jenis-jenis vitamin yaitu vitamin D, vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Baik teman-teman semua, saya akan melanjutkan zat yang diperlukan oleh tubuh. Zat yang diperlukan oleh tubuh selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat ini adalah zat yang paling utama yang diperlukan oleh tubuh. Karbohidrat ini terdapat pada nasi. Nasi merupakan makanan pokok kita setiap hari. Jadi karbohidrat terdapat pada nasi. Jadi sangat kita perlukan dan sangat memang tubuh kita memerlukan yang namanya zat karbohidrat. Kemudian zat karbohidrat ini teman-teman dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu karbohidrat monosakarida. Contohnya juga kita kekurangan zat-zat ini bakalan berefek sangat besar pada tubuh kita. Jadi kesimpulannya itu zat-zat yang diperlukan oleh tubuh tadi yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, yang kelima mineral yang diperlukan oleh tubuh. Baik teman-teman semua, demikian penjelasan kami tentang zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Dan jika ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ini ada pertanyaan dari kelompok 2 sesuai dengan judul LKPD yang disampaikan kelompok 1 tentang zat makanan yang diperlukan tubuh. Pertanyaan saya, apakah ada gangguan atau dampak ketika zat makanan di dalam tubuh yang Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya itu, apakah ada gangguan atau dampak ketika tubuh kita kelebihan zat makanan? Tentu sangat banyak gangguannya teman-teman. Gangguannya yaitu menyebabkan penyakit. Penyakitnya adalah diabetes, di mana penyakit diabetes ini kelebihan gula ya. Kemudian
makan dengan stroke. Terus kalau mengonsumsi makanan, hendaklah kita memilih makanan-makanan yang bergizi. Baik teman-teman semua, baik teman-teman kelompok 2, itulah penjabaran jawaban kami. Bagaimana? Ada sambungan lagi? Oke, kalau tidak, kami akan menutup. Baik teman-teman semua, demikian presentasi kelompok kami. Dan jika ada kesalahan selama kami berada di tempat ini, kami mohon maaf. Dan kembali kami menyapa kita semua dalam bahasa daerah Nias kita, Yahoo. Yahoo. Ini luar biasa ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan pokok permasalahan zat makanan ya, zat yang terdapat di dalam makanan yang di dalam tubuh. Nah, kelompok 2 tadi sudah bertanya, apakah ada kelebihan ketika ada dampak ketika kita kelebihan zat makanan dalam tubuh? Tadi sudah dijelaskan. Jadi dekatnya saja dekatnya saja semua yang serba terlalu itu pasti ada dampaknya. Tadi sudah dijelaskan teman-teman, jangankan banyak zat di dalam tubuh kita. Kita sudah baru makan saja banyak, kita sudah baru makan banyak, gimana ya? Kita susah bernafas, berarti semua ada sedikit yang terganggu. Nah, apalagi kalau zat makanan itu berlebihan di dalam tubuh kita. Termasuklah kalau zat yang berlemak, ya itulah dampaknya perut yang babak ini maju ke depan sedikit, mundur, maju ke depan perutnya. Ini lemak, ya. Kemudian yang biasanya lagi yang bila kekurangan zat makanan juga ya, zat yang ada dalam pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Jadi semua zat-zat itu tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 butuh keseimbangan. Oke, jadi untuk kelompok 1 sudah bagus mempresentasikan hasil diskusinya, dan seterusnya diberikan kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Mas ke depan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, mana judul dari permasalahan kelompok 2 ini adalah dampak dari kelebihan dan kekurangannya zat makanan yang terdapat di dalam tubuh. Nah, itu tadi berkaitan dengan pembahasan kelompok 1. Tadi juga kelompok, lantas tadilah kelompok 2 bertanya, berarti menguji kelompok 1, apakah kelompok 1 ini tahu ya kira-kira dengan pembahasan kami. Nah, jadi berkesinambungan bahwa semua tadi sudah dijelaskan apa sebenarnya dampak dari kekurangan dan kelebihan zat makanan yang terdapat dalam tubuh. Dan semua yang sudah mereka kelompok 2 ini uraikan, pastinya sudah kita perhatikan. Kalau kita perhatikan di lingkungan kita berada, pasti ada manusia-manusia yang sudah mengalami gangguan baik kekurangan maupun kelebihan dari makanan. Contoh tadi yang obesitas ya, yang berat badannya berlebihan, itu pasti ada. Kayak kemarin waktu dinas kesehatan ke sekolah kita, ke sekolah di sekolah sana kami dulu, mereka mengukur dengan berat badan bapak ini tidak seimbang. Iya, tidak seimbang dengan ketinggian bapak, dengan berat badan bapak tidak seimbang, sehingga mereka menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan bapak itu adalah tidak seimbang. Nah, apa yang perlu dilakukan? Tentunya apa yang dilakukan itu harus banyak beraktivitas, olahraga. Gitu. Nah, jadi udah bagus kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, dan kita beri kesempatan juga untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan untuk kelompok 3. Sebagai judul materi kami adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Perlu kita tahu teman-teman bahwa sistem pencernaan manusia itu merupakan segumpulan jaringan
bagian, yaitu cecum, colon, dan rectum. Bagian 9 yaitu rectum dan anus. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rectum dan anus. Rectum merupakan bagian terakhir dari anus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Baik teman-teman, demikian saja penjabaran kami tentang materi kami. Jika ada pertanyaan atau saran dari teman-teman kami semua, kami persilakan. Baik, ada satu dari kelompok 1 sesuai dengan kelompok 3 bahas, yaitu sistem pencernaan manusia. Yang menjadi pertanyaan kami kelompok 1 di sini yaitu mengapa masih sistem pencernaan manusia itu masih memiliki hambatan seperti susah buang air besar. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan teman-teman kami akan dijawab oleh teman-teman juga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Judulnya yaitu mengapa sistem pencernaan manusia sering mengalami hambatan seperti contoh buang air besar. Jadi menurut kami di sini penyebab susah buang air besar ini adalah gaya hidup kurang sehat, seperti kurang memakan makanan yang mengandung serat. Contoh makanan yang mengandung serat ini salah satunya adalah alpukat, apel, pil, pisang, dan hijau. Apakah berterima? Terima kasih. Baik teman-teman, jika ada yang lain, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, terima kasih untuk kerjasama teman-teman semua. Jika ada kesalahan kami, sikap kami selama berdiri di depan ini, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya kembali mengingatkan kita semua, Yahoo! Yahoo! Kami akan membahas materi dari PKPD yang telah diberikan Bapak kepada kami, yaitu mengenai kelainan pada sistem pencernaan. Jadi pada sistem pencernaan sering terjadi yang namanya kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan kita. Jadi sudah kami temukan beberapa di sini. Ada beberapa kelainan dan gangguan pada Keragaman usus bentuk ini biasanya ditandai dengan terdapatnya nanah. Bila gangguan atau penyakit ini tidak terawat, maka akan menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Demikian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman kami, dipersilakan. Jadi sesuai dari materi yang telah teman-teman kami jabarkan, kami ingin bertanya, apakah ada yang perlu kita lakukan sebagai manusia dalam terjadinya kelainan pada sistem pencernaan, salah satunya ketika kita mengalami sakit mah? Terima kasih pertanyaan dari kami. Jadi kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kami. Apa yang perlu atau apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya penyakit mah tadi ya? Oke, jadi ada beberapa cara mencegah penyakit mah, yaitu salah satunya mengunyah makanan Ini kelompok 4 ya, membutuhkan waktu yang lama karena pembahasan mereka ini juga panjang ya. Dan untuk satu kelompok memang pembahasan kita pada hari ini dari sistem pencernaan kita adalah pembahasan yang memang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Layaknya kita harus membutuhkan waktu yang lama untuk membahasnya. Nah baik, jadi silakan diperhatikan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwasanya kita juga harus mempelajari manfaat makanan dalam tubuh ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. Ketiga, pengaturan metabolisme tubuh. Keempat, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima, pertahanan tubuh terhadap penyakit. Yang terakhir, penghasil energi. Nah, ini tadi. Dari gambar ini kan bisa kita perhatikan bahwa nasi mengandung yang namanya karbohidrat. Soalnya karbohidrat itu ada 3 macam. Ada 3 macam fungsi dari karbohidrat, yaitu sebagai sumber energi
pengendali berat badan, pencegah berbagai penyakit, dan penentu indeks glikemik. Nah itu, ya kita sudah menyimpulkan bersama-sama dari pertemuan kita hari ini. Ini juga masalah kelainan, kemudian struktur dan fungsi mulut, struktur dan fungsi alat pencernaan makanan manusia. Ini tadi sudah dibahas kelompok 3. Nah, untuk kelompok lain silakan juga dikembangkan ya materi yang sudah dibahas oleh kelompoknya masing-masing. Ini juga sudah tadi dibahas. Thank you. Jadi pembelajaran kita hari ini, dan sebagai apa ya namanya, oleh-oleh istilahnya ya, oleh-oleh untuk dibawa di rumah, silakan dikerjakan tes evaluasi. Tulis semuanya ya. Satu, jelaskan pengertian zat makanan. Tuliskan. 6, tuliskan proses pencernaan kimiawi. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Baik, jadi karena waktu juga sudah membatasi pertemuan kita hari ini, dan silakan sebelum kita tutup, biarlah ketua kelas yang menutup kita dalam doa kembali. Tadi ketua kelas sudah, biarlah sekretaris. Mana sekretaris? Oke, sekretaris, silakan pimpin kita dalam doa. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Jadi pertemuan kita hari ini sudah cukup, dan selamat siang.